اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyarul ikhwan hadirin jamaah majlis salawat dan salam baginda Rasulullah SAW, majlis taklim Mushola Al-Ikhlas, Mushola Kiai Haji Abdus Samad, Kampung Sungai Drujul Laut, Pasar Kuta, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang keempat daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ketenangan, ketentraman yang kita rasakan bersama. Allah berikan bermacam fasilitas kehidupan untuk kita, Allah mudahkan rezeki untuk kita, dan bermacam lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang berikan kepada kita. Terkhusus pertemuan kita pada malam hari ini yang merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita niatkan duduknya kita di majlis ini sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat-nikmat Allah, dan insyaallah Allah akan berikan kepada kita tambahan nikmatnya insyaallah sesuai janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Masih kita dalam pembahasan dari kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, masih seputar tentang sedekah khairun min abwabil bir. Sedekah itu lebih afdal daripada pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Wa qad ja'a fi riwayatil ukhra as-sadaqatu bil ghadawati yudhibna ahad. Al-ghadawat jama' daripada ghudu sahwah, wal murad as-sadaqa al-ulan nahar, wal ahad jami'ul ahah wa hiyal afad. Dalam riwayat hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu yang dilakukan di pagi dan di petang hari yudhib dan afad, akan menghilangkan segala bentuk keburukan. Jadi kalau kita sedekah, maka keburukan-keburukan yang seharusnya datang kepada kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadfi'ul bala, mematikan bala dan musibah. Al-zahir annal murad ma yashmul afat dunyawiyah diniyah. Yang dimaksud kita bakal selamat dari keburukan, bukan keburukan dunia saja, tapi bahkan yang lebih penting keburukan agama, keburukan akhirat. Orang yang suka sedekah akan selamat dari bentuk keburukan duniawi dan ukhrawi. Kalau dua gajeng, sedekah. Was-sadaqah min fawaidiha as-sadaqah salamatan minal fitnah. Kita akan selamat dari fitnah. Orang yang suka sedekah insyaallah selamat dari fitnah. Wa Allah ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah ini maksud fitnah ini bukan cobaan. Ya, fitnah ini maksudnya cuma bukan fitnah untuk mengada-ngada omongan, bukan. Ya, itu makna fitnah. Makna fitnah itu adalah suatu yang menimbulkan suatu keburukan. Fitnah. Nah, fitnah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Itu cobaan yang datang kepada kita. Jadi fitnah di kita, bukan fitnah itu fitnah mengada-ngada omongan. Wong dak kate berbuat apa lalu kita laporkan bala dak kate, itu namanya
Fitnah di sini suatu keburukan yang menjadi cobaan buat kita. Nah, kita minta selamatkan. Setiap kita habis zikir, dia ziarah, habis doa. Dan ini bukan harus hanya untuk ketika kita ziarah aulia. Ya, kapanpun boleh kita baca, diniatkan tabarukan ngambil wasilah daripada para aulia Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal. Itu kita harapkan. Ya, setiap kita habis duduk ziarah atau membuka cerita tentang orang-orang soleh, baca itu doa, terutama di zaman kita sekarang, zaman fitnah. Karena pada disebut zaman akhir itu zaman fitnah. Zaman fitnah, apa orang saling memfitnah? Bukan. Zaman fitnah itu banyaknya cobaan-cobaan dari hal-hal yang buruk. Macam sekarang nih, hari-hari ini lagi zaman fitnahnya nih. Banyak sekali orang-orang yang kita dihadapi oleh hal-hal yang buruk menjadi cobaan. Sogok-sogokan, ya, bahkan kita intimidasi sekarang pun sudah nyampe kepada kita yang di bawah ini. Pemaksaan itu fitnah, kalau menimbulkan fitnah. Ma'asalah bab rahimani rahimakumullah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwalukum, harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi suatu cobaan, merupakan cobaan buat kita, dan bisa jadi cobaan itu mendatangkan suatu keburukan. Ya, anak, kita berharap anak ini macam-macam. Ada yang disebut dalam Al-Quran itu bahkan adu, musuhnya kita. Harta dan anak itu adalah musuh kita. Dalam ayat lain kita berharap anak itu menjadi qurrata ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang soleh. Nah, harta itu menjadi fitnah. Harta itu menjadi fitnah, orang menjadi sombong, terjadi permusuhan, terjadi pembunuhan, terjadi penipuan. Macam-macam itulah disebut fitnah lewat harta tadi. La ilaha illallah. Lianna man amana wa tasaddaqa faqad aslama lillahi zawjahu wa malahu alladhina huwa adila zawjah wa sara abdullah haqqan. Lianna min man amana wa tasaddaqa, karena orang yang beriman dan bersedekah, faqad aslama, maka Allah telah menyelamatkan dirinya, istrinya, keluarganya dari segala bentuk keburukan. As-sadaqah tamna'u sayi'atus su', maitatus su'. Sedekah itu bisa menolak atau menjauhkan kita dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk, misalnya na'udzubillah, ketimpa pohon, kecelakaan, terbakar, yaitu kematian-kematian yang buruk, mengalami sesuatu yang buruk, melihatnya itu musibah. Kalau orang suka sedekah, dia akan selamat dari hal tersebut. Kama ja'a dzalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, rawahu Al-Qattan Al-Ghafai wal murad da'in su' mitr su' ay halat allati yakunu 'alaiha insan indal maut, qala anturasi wa arada biha mala tuhmadu akibatuhu. Itu kematian yang buruk yang mana tidak ada memujinya setelah kejadian itu. Kematian yang buruk. Na'udzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan bermaksiat misalnya. Meninggal dalam keadaan bermaksiat, lagi joget atau meninggal. Kita sedih lihat kemarin banyak berita-berita yang lagi tripping tino sikok sampai turun dari panggung dengan agak yang lanang di bawah, atau ngelik kelabuk meninggal, overdosis. Ya Allah, mengerikan. Belum minum oplosan, itu mati yang su'ul khatimah. Namun ada yang meninggal tadi, ya, bisa dikategorikan bahkan mereka fi sabilillah, walaupun kita tidak menginginkan kalau meninggal seperti itu. Contohnya tadi apa? Meninggal ditimpa bangunan, ditimpa pohon, meninggal terberat, meninggal terbakar, ya, tidak pacak kebakaran, hanya meninggal di dalam rumah. Itu meninggal dalam keadaan yang buruk, yang kita tidak menginginkan meninggal seperti itu. Walaupun dalam satu sisi kalau memang mereka saat itu ingat sama Allah, mereka dapat status sebagai orang yang syahid akhirat namanya. Syahid akhirat, di akhirat dia dapat pahala seperti syuhada. Tapi di dunia dia diperlakukan jenazahnya seperti orang biasa, bukan syahid.
aradaha ma la tuhtul akibatu wa la tu'amanu anil halatika la ilaha illallah Baik, wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini dulu pembacaan kitab ya. Anda coba membahas pembahasan yang lain. Nah, kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah jemaah majelis taklim musalla al-ikhlas, insyaallah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah. Kita sudah dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hari-hari yang agung yang berkah, itu syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban yang dinisbahkan oleh beliau Rasulullah SAW kepada diri beliau sendiri. Sya'ban, syahri. Banyak amalan yang kita dianjurkan Rasulullah untuk kita perbanyak, diantaranya baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perbanyak salawat, seperti kemarin kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Nah, istighfar itu tetap kita jalankan, bukan berarti salawat ini pengganti istighfar kemarin. Istighfar tetap kita laksanakan, salawat kita kerjakan dan kita tambahkan sepanjang bulan Sya'ban. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh berkah. Kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan malam tersebut, insyaallah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad, bukan Sabtu malam Ahad ini. Sabtu malam Ahad tanggal 24 Februari. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita kelewatan dari malam yang penuh berkah tersebut. Keberkahan malam nisfu Sya'ban mulai dari maghrib sampai subuh, bukan hanya sebatas maghrib sampai Isya. Nah, kita siapkan untuk begadang malam itu beribadah. Ya, alhamdulillah Ahad ini libur. Kalau bisa kita puasa, itu anjuran baginda Rasulullah SAW. Mulailah wa sumunahalha. Bangunlah kamu di malam harinya untuk ibadah, dan puasalah kamu di esok harinya. Ini anjuran Rasulullah SAW. Nah, kebetulan hari itu hari Ahad. Ahad ini biasanya banyak kondangan. Ya, mana menyikapinya? Boleh nanti kalau memang tahu hari ini ada dulu kondangan, sudah ada usah puasa, boleh. Karena puasanya nah, tapi abdulnya puasa dulu. Nanti pas kondangan lihat sikon batal apa tidak? Bukan sikon lauknya apa, bukan? Sikon lauknya apa lah, lain cerita. Sikon kira-kira kalau kita tidak makan ini, saya bebet tahu tak? Kalau pacak menyembunyikan diri, saya bebet tak tahu. Kalau kita tidak makan, kita bisa balik dengan tenang nyaman. Saya bebet tidak tahu. Ya jangan batal ke, terus ke. Atau saya bebet tahu tapi dia tidak akan merasa kecewa kita tidak makan, terus ke. Kalau seandainya tidak dalam kondisi seperti itu, kita terpaksa makan, ya tahan digawak kenyang, dicedok kenyang, tahan dipilih kenyang lauk yang lemak, pokoknya masya Allah benar diberi khidmat kita. Tak ada kita ngomong, oh ya alhamdulillah aku lagi puasa, nah, maka batalkan. Ketimbang kita mengecilkan hati seorang muslim, dialah senang-senang atau kita batalkan. Nah, kita katakan puasa, nah, seperti itu boleh dibatalkan. Ya, membatalkan yang seperti itu bahkan hukumnya sunnah, karena menjaga perasaan seorang muslim itu lebih afdal daripada kita mempertahankan puasa kita yang belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar ikhwan rahimani rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, puasa disunnahkan juga banyak dilakukan di bulan Sya'ban. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah melebihi banyaknya daripada bulan Sya'ban." Dan Nabi banyak puasa sunnah. Nah, untuk puasa sunnah ini perlu kita pahami tentang hukumnya, karena bulan Sya'ban ada hukum tersendiri. Ya, apa itu? Di pertengahan Sya'ban ila akhir itu ada hukum tersendiri, yang mana tidak semua puasa boleh dilaksanakan. Yang boleh seperti diantaranya puasa wajib. Puasa wajib boleh tetap dilakukan setelah nisfu Sya'ban. Contoh puasa wajib itu apa? Qada itu wajib. Nah, boleh kita lanjutkan di setelah nisfu
Dan termasuk juga nazar. Pokoknya anak bernazar kalau paslon pilihan anak bapak pulang menang, aku nak puasa 5 hari betul-betul. Masya Allah. Bapaknya sakit, tak ada bernazar. Kalau bapak sembuh, aku demi paslon tadi tahan bernazar. Tidak ada apa-apa kalau tujuannya ke agama, ya, untuk suatu kemaslahatan umat. Boleh baik daripada bernazar motaki kepala. Ya. Subhanallah, benar paslon dia menang, pilihan dia menang, maka dia wajib melaksanakan. Ternyata pengumumannya jatuhnya di bulan setelah nisfu Sya'ban, ketahuan puasa. Berapa 5 hari betul-betul dia harus jalankan puasa itu. Atau orang melakukan kafarat. Kafarat itu sebagai tebusan atas kesalahan, di antaranya melanggar sumpah misalnya. Uang itu bersumpah, bersumpah gara-gara berurusan pilkada ini, sampai yang kebetulan yang pro nomor 1 ini misalnya misal pengurus langgar, yang pro nomor 2 ini uangnya jangan kelanggar, tapi dia megang pasar, jadi berkentengan duit kok ini. Yang si kok ngomong, demi Allah aku tak bakal mijak pasar kau lagi. Yang mijak pasar ngomong, demi Allah aku tak bakal mijak musola kau lagi. Sumpah tahan. Kawan ibu tu belanja ke pasar, kawan ibu tu nak semayang kelanggar. Jadi mana nih? Terpaksa, terutama yang masuk kelanggar tadi. Ya, ini bersumpah untuk suatu yang merugikan dalam kacamata syariat, itu boleh dilanggar, boleh dibatalkan sumpah itu. Macam dia ngomong, demi Allah aku tak bakal mijak langgar lagi. Bagus tak sumpah itu? Tak bagus. Lagi Ramadan orang sembahyang tarawih dia tak melok. Ada jenazah sebenarnya dia jaga di depan. Tak kalau mijak langgar lagi. Nah, macam ini dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya, melanggar sumpahnya sendiri. Dengan apa? Dia harus melakukan yang bertolak belakang dengan sumpahnya. Dia ngomong, demi Allah aku tak bakal mijak langgar kau lagi. Maka dia masuklah, bukan mijak lalu mentul lagi, bukan. Masuk semayang ibadah. No, kau ni melanggar sumpah. Ya, memang sengaja. Apa? Aku bertahan dengan sumpah, merugikan aku di hadapan Allah. Mayang jamaah aku tak dapat, duduk berzikir tak dapat, jenazah masuk masjid aku tak melayangkan, solat tarawih, solat aku tak bisa melakukan, rugi aku. Maka dilanggarlah sumpah tadi. Nah, maka orang ini kena hukuman karena melanggar sumpah. Kalau dipertahankan tidak lebih baik daripada membandingkan dia melanggar sumpah. Melanggar sumpah lebih afdal, jelas, ya. Maka diwajibkan dia atas itu membayar kafarat. Pertama, memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan seorang hamba sahaya budak ada dan sekarang tak kate. Maka disuruh berpuasa, disuruh puasa 3 hari. Nah, dia lakukan puasa tersebut di setelah nisfu Sya'ban. Apa hukumnya? Boleh, karena dia melaksanakan puasa yang hukumnya wajib, baik kafarat, baik nazar, baik qadha, itu boleh. Atau yang boleh juga dilakukan setelah nisfu Sya'ban adalah puasa sunnah memang sudah kita dawam ke Jawa ini sebelum datang nisfu Sya'ban. Minimal dari Rejab kemarin sudah biasa Senin Kemis. Maka begitu nisfu Sya'ban Ahad, Seninnya kita puasa, Kemis puasa. Boleh terus sampai akhir Sya'ban. Atau orang itu puasa Nabi Allah Daud atau puasa pun yang memang sudah dia dawam ke sebelumnya, itu boleh juga. Kemudian ikhwan rahimakumullah, setelah itu puasa sunnah mutlak yang disambung dengan nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban dia puasa, lalu besoknya dia diizinkan puasa lagi karena puasa nisfu Sya'ban. Tanggal 15 nisfu Sya'ban dia puasa, tanggal 16 maka dia diizinkan puasa. Tanggal 16 puasa maka dia dapat izin untuk puasa 17 puasa, 18 boleh, 18 batal, 19 sampai akhir tak boleh puasa. Kalau sifatnya puasanya puasa sunnah mutlak. Apa itu mutlak? Senin Kemis jelaskan, Senin Kemis, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dan ini puasa apa macam besok ni? Besok hari apa? Rabu. Ada tak puasa Rabu? Kacik kan? Tapi pengen puasa, tapi kan pengen puasa saat mumpung lebu. Silahkan. Nawatu samuwadin
sunnatan lillahi ta'ala, niatku puasa besok karena Allah. Tak kata nama. Nah, itu namanya sunnah mutlak. Nah, yang tak boleh itu setelah nisfu Sya'ban adalah puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak ini boleh dilakukan kalau bersambung dengan 15 Sya'ban. Jadi kalau tanggal 15 kita puasa, maka 16 boleh kita sambung. 16 puasa, 17 boleh nyambung. Terus begitu putus sudah. Nah, patokannya di nisfu Sya'ban. Jadi seandainya ada orang puasa di tanggal 10, 11, 12, 13, 14 puasa, pas 15 kebetulan hari Ahad, ada kondangan, batal dia tak puasa, maka 16 tak boleh dia puasa lanjut. Walaupun dia dari 10 sudah puasa, bahkan dari awal Sya'ban sudah puasa, tanggal 1, 2, 3 sampai 14 dia puasa. Begitu 15 dia batal tidak puasa, maka 16 tak boleh dilanjut. Tapi kalau dia tidak puasa dari 1 sampai 14 tak puasa sama sekali, baru memulai 15 Sya'ban, maka 16 boleh dipuasai. Kuncinya di 15 Sya'ban. Jelas insya Allah. Nah, ini perhatikan ya, jangan sampai nanti salah. Karena ada perempuan-perempuan yang tak paham bininya, tak paham lakinya loloh, sama-sama tak ngerti. Begitu bininya jadi masih punya hutang 5 hari puasa belum diqadha, masuk nisfu Sya'ban, bini yang ngomong sama lakinya, mana kini hutang puasa masih 5 hari lagi, sekarang nisfu Sya'ban, ujung tak boleh puasa di nisfu Sya'ban, ujung tak boleh, haram puasa selain nisfu Sya'ban, aku masih ada hutang 5 hari lagi. Apa je lagi? Kau tu pula bengaknya, bengaknya, nolongnya, cobalah jauh-jauh hari puasa tu, sekarang kau tak boleh puasa lagi, haram, dosa, sudah, mana lagi, sudah, paksa kau, marah-marahnya. Nah, rugi dapat laki lo tadi. Padahal apa hukumnya? Boleh, karena tidak dilakukan oleh bini ini puasa qadha itu kan hukumnya boleh. Kalau puasa qadha boleh sampai tanggal 29 Sya'ban pun masih boleh kita melakukan qadha puasa. Termasuk kita juga mungkin pernah sakit, kemarin musafir di qadha. Jadi untuk qadha tetap boleh karena dia hukumnya kafarat boleh karena hukumnya wajib, nazar juga boleh karena hukumnya wajib. Termasuk juga puasa sunnah yang memang sudah kita dulu lakukan, sudah dari awal Senin Kamis kita jaga, boleh lanjut, tak apa-apa. Walaupun minggu 15 Sya'ban kan, 16 kita puasa, bukan cuma karena memang boleh karena kita 15 puasa, karena memang itu Senin Kamis, Senin puasa, Selasa Rabu putus, Kamis puasa lagi, boleh kalau memang sebelumnya sudah biasa puasa Senin Kamis. Tapi kalau tidak boleh, baru mulai Sya'ban ini tak bisa, tak bisa. Kemudian ikhwan rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban itu tidak ada solat sunnah khusus dengan niat usolli sunnatan lailatul nisf min Sya'ban, tak ada. Tapi kalau dengan salat sunnah yang lain dengan niat, misal salat sunnah tasbih boleh, salat hajat boleh, salat taubat boleh, atau salat sunnah mutlak, usolli rakaatain lillahi ta'ala. Loh, salat apa itu? Rakaatain lillahi ta'ala, katik nama sama cak puasa tadi, tidak ada nama, boleh. Salat tasbih boleh, salat apa lagi yang disunahkan boleh, tapi yang tak boleh, yang tak ada dan mengada-ada itu kalau usolli sunnatan lailatul nisf min Sya'ban, itu yang tidak ada ngado. Jelas insya Allah. Yang kita disunahkan pada malam nisfu Sya'ban itu apa? Bermunajat kepada Allah, meminta hajat kepada Allah. Kan Allah memberikan segala hajat kita, baik itu minta ampunan, minta pahala, minta keridhaan Allah dari semenjak masuk maghrib sampai terbit fajar, tak berhenti Allah membukakan pintu-pintunya. Tapi ada sekelompok manusia, dalam satu riwayat 7 dan riwayat lain sampai 9 atau 11, yang tidak akan mendapatkan pembagian daripada keberkahan malam nisfu Sya'ban tersebut. InsyaAllah pada malam Kamis, malam Rabu yang akan datang akan kita sambung insyaAllah ta'ala. Malam Rabu depan kita rotib ya, benar, jadwal rotib ya, kita masuk jadwal rotib Arba'in. InsyaAllah nanti kita jelaskan malam Rabu depan gabung rotib Arba'in tentang persiapan untuk menghadapi nisfu Sya'ban insyaAllah ta'ala. Mungkin untuk malam hari ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan perempuan kita yang singkat ini insyaAllah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk besok
ya, bertanyalah pada hati nurani, ya, hati nurani yang mana nak dipilih, ya, yang jelas yang nak kamu cari ini wong nomor 1 di Indonesia, presiden, kan nomor 1 presiden kan, iya kan, A1 juang kan, benar kan, kalau nomor 1 di provinsi namanya gubernur, ya, carilah caleg-caleg yang muslim pertama, yang memang kita kenal dia wong baik, dari partai yang baik, partai Islam yang baik. Ada juga sekarang banyak namanya partai Islam, masih lambang-lambang Islam tapi isinya sudah macam-macam, ya, bahkan ada orang yang non muslim ada di situ, tak tahu, tanya sama yang tak tahu, ya, bingung nak milih nih, tak kenal kan loh gitu. Kemarin rayu mereka jajah di tiang listrik batang-batang, tapi sekarang katik kalau gambar-gambar ya, ada cuma nama siapa bingung gitu. Nah kalau ada kenal yang kita tahu pilih, kalau memang kita yakin orang baik dari partai Islam yang baik misalnya pilih, kalau tidak tahu sudah cocok partainya kalau cocok partainya sah, kalau kamu cocok masing-masing ya tidak sah, jadi golput, ya, sayang. Semoga kita mudah-mudahan bisa menjadikan suatu keberkahan untuk umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang jadi KPS ya, apa deh? PS petugas, ya sudah, sekarang jaga kesehatan, semayang jangan lupa, semayang jangan lupa, bukan nak nakut tahun tadi 700 kok meninggal, iya, karena terlalu ngotot, terlalu nyago, itu wallahu alam, sebab aslinya wallahu alam, aneh juga meninggal sampai 700 lebih. Cuma kata cerita katanya kelelahan, kecapean, kurang makan, jangan sampai terjadi, ya, sebab aslinya wallahu alam, mungkin itulah sebab aslinya, kurang makan, nak warung tutup kalau, ya, dari pagi roti uang, jadi jaga kesehatan, terutama jaga sholat, nyago sampai, tatuannya sholat zuhur lewat, asar lepas, terus semayang ya, apalagi kamu di sini, masya Allah, langgar para sinilah, ya, sholat, jangan lupa waktu makan maka capek istirahat, jangan paksa, agak nyusul jadi peserta 700 sekian, nas'alullah al-afiyah, ya, kalau memang niat kita bagus, niat memang pacak, punya niat bagus baru jadi syahid fisabilillah. Tapi kalau cuma ngejual dapat 1,2 itulah tidak tahu kita statusnya, ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sekarang masih ada kesempatan ikhwan kita galau-galau punya kesempatan untuk meminta kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan Allah yang terbaik. Nak kita dapat kabar paslon itu bakal berbuat curang, bakal berbuat ini, sudah diaturnya, sistemnya hebat, terserah. Kalau Allah ngendai tidak jadi, kalau ngendai jadi tetap jadi. Sekarang tugas kita berdoa, minta sama Allah, jangan putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa rusulih wal yawmil akhir wa bil qadri khairin wa sharrin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa in kuntu qultu syai'an khilafan lima raja'tu anhu min kulli dinin yukhalifu din al-Islam. Allahumma a'udhu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak وأرجو إليك مما تعلم أنه الباطل عندك واغفرني جملا ولا تطالب لي بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نبيت من كل شر ولا إله
الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أدخل بها وحدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله ربنا ويفنى كل شيء